Orang Hindu yang masuk dengan tujuan bersembahyang di pura, ya, tiketnya gratis 0 rupiah. Sama yang nyata, yang kita lihat, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang membiayai kita saja kita belum bisa hormat. Bagaimana menghormat pada yang tidak kelihatan? Kesan dan citra bahwa orang sembahyang suruh bayar, apapun alasannya bagi saya, sembahyang kalau ditarik uang, ditarik distribusi, kontribusi apapun bentuknya, itu bagi saya merampas kemerdekaan. On the way, on the warga, ngobrol asik sambil tertawa. On the way, on the warga, ngobrol asik sambil tertawa. On the way, on the warga, info dan fakta via media. On the way bersama 24 media. Sebelum kita ngobrol masalah tiket-tiket yang kemarin, maaf, wajah jenengan terpampang jelas di situ. Ini yang perlu saya tanyakan, yang pertama ini sejauh mana nih pengelolaan untuk wisata religi, bisa dikatakan seperti itu, di kawasan Taman Nasional? Sudah sejauh mana sebenarnya? Gini, wisata religi itu masih dibagi. Wisata religi itu tempatnya di mana? Untuk yang di Alas Purwo ya? Ya. Di Alas Purwo. Kami kemarin sebenarnya audiensi sudah kita lakukan sejak 2014 ya. Kalau kemarin ada sesuatu yang viral, itu ya manusiawi, wajar-wajar saja menurut saya, karena memang sekarang yang tercepat untuk bisa menyampaikan aspirasi itu media sosial. Nah, tapi hari ini saya bersyukur, yang pertama bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang WD dalam sebutan agama saya. Apa yang kita sampaikan sudah ditanggapi sampai ke DPR RI, sampai ke Kementerian Kehutanan. Bahkan sampai menjadi isu nasional ya Pak ya? Ya betul. Dan hari ini tadi mulai perdana. Orang Hindu yang masuk dengan tujuan bersembahyang di pura, tiketnya gratis 0 rupiah. 0 rupiah. Tetapi ketika di tempat lain, artinya dia melakukan ritual lagi, mau ke Gua Istana atau ke Pancur atau ke tempat yang lain lah, Sadengan, itu ada tarifnya, dan itu tidak ada masalah karena beliau termasuk wisata spiritualnya tidak di pura. Oh, berarti untuk yang gratis itu untuk di wilayah puranya ya? Di situs Kawitan maupun di Pura Luhur Giri Salaka, Alas Purwo ini 0 rupiah. 0 rupiah. Mulai hari ini berlaku. Mulai hari ini, berarti mulai tanggal 22. Mulai tanggal hari Jumat tanggal 22, yang mau beribadah, buat teman-teman semeton, teman-teman di Bali yang mau beribadah ke Pura Luhur Giri Salaka, gratis atau 0 rupiah mulai tanggal 22 hari ini, hari Jumat. Terus kalau mau semisal yang seperti Bapak katakan tadi, ke Gua Istana atau mau ke Pancur katakan, itu sistemnya apa juga harus kembali dulu ke loket atau gimana? Oh, terima kasih, tadi sudah dijelaskan oleh pihak Rawabendo bahwa tamu datang akan ditanya, Pak. Oh, ditanya mau kemana gitu ya Pak ya? Ini tujuannya mau kemana? Dia dijelaskan dengan baik. Kalau tujuannya ke situs Kawitan dan ke Pura Luhur Giri Salaka, itu yang tidak menggunakan 0 rupiah. Tidak ada tarifnya. Tapi kalau mau ke tempat-tempat yang lain, maka akan dikenakan distribusi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024. Ya, kebetulan ini teman-teman, hari ini terima kasih. Itu tadi mungkin ya secuil kata penghantar lah, pembukaan. Ini saya sedang berada di Pura Luhur Giri Salaka di Taman Nasional Alas Purwo bersama Bapak Joko. Ini salah satu pendesa adat ini. Gimana Pak? Pendesa adat. Salah satu pendesa adat, pemangku ya. Pemangkunya di Pura Luhur Giri Salaka ini.
rumahnya beliau di Gedung Gebang ya Pak nggih. Iya. Di Gedung Gebang Tegalimo. Meneruskan yang tadi Pak nggih. Saya yang penasaran itu lebih ke, mungkin ini pertanyaan dari teman-teman juga. Mulai dari kapan ini Pak? Semenjak setahun jenengan saja, semenjak kapan ada tiket untuk ke pura atau untuk beribadah? Untuk di sini lah Pak ya? Iya. Itu mulai dari kapan? Kalau kemarin diberlakukan ya tahun 2012 ya, itu sudah ada. Sudah ada tiket Ya, ini ya? sudah ada tiket. Kemudian kita pernah sebenarnya untuk mengajukan keberatan masuk itu tahun 2014 ya. 14. Ini sudah mediasi, tapi belum terrealisasi ya, belum terrealisasi. Baru saya bersyukur, bagi saya itu ketika kita sudah berusaha, berjuang, kemudian belum terrealisasi, artinya bagi saya Tuhan belum mengizinkan. Belum mengizinkan. Itu yang saya Iya, yakin. Tatkala Tuhan sudah meridhoi, memberikan restu, memberikan anugerah, maka apa yang tidak? Iya. Sesuatu pasti akan ada perubahan. Iya. Entah itu jalannya seperti apa Pak? Iya. Bagi saya itu adalah merupakan jalan. Jalan. Jadi jalan, sarana. Sarana media sosial itu penting kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Positif. Yang pada akhirnya akan bisa dirasakan oleh seluruh umat Hindu di Nusantara. Iya. Yang ingin melakukan sembahyang atau ibadah di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo. Alas Purwo. Ya, terus untuk ini Pak, atau hal-hal semacam ini maaf ya Pak, ini jauh dari pengetahuan saya pribadi. Ini kan ada Pak beberapa tempat wisata seperti Taman Nasional seperti di Alas Purwo ini yang ada tempat ibadahnya, kayak di Bali, kayak di Semeru dan lain-lain. Untuk yang di kawasan Taman Nasional Pak, apa juga ada semacam ini Pak, ada tiketing atau? Kalau pengetahuan saya di Bali Barat, di Bali Barat itu orang-orang yang mau beribadah bersembahyang, ya, itu bebas, gratis lah ya. Ya, gratis. Tapi orang-orang yang mau berwisata itu baru bayar. Ini kata penting, kata kunci yang harus diperhatikan. Tujuan daripada datang ke Purwo atau tujuan datang ke Taman Nasional itu untuk apa? Untuk apa? Ya. Kalau tujuannya untuk sembahyang, bagi saya, ya. Kenapa kita harus meminta gratis? Bagaimana dengan sila dari Pancasila pertama? Coba, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dijabarkan dalam pembukaan undang-undang. Ya. Ya, kemudian dijabarkan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya. Nah, kalau sudah beribadahnya saja harus membayar, ya, bagaimana kita mau menanamkan bangsa Indonesia, anak-anak bangsa kita yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi pekerti luhur, yang berakhlak mulia, sementara menghayati ketuhanan sesuai dengan keyakinannya saja harus bayar. Harus bertarif. Iya, harus bertarif. Ini terlalu jauh berseberangan. Iya, dengan undang-undang yang di atas. Yang di atas. Iya, itu jadi kenapa saya harus melakukan suatu tindakan yang menurut saya, saya yakin itu adalah satu bentuk kebenaran. Dan kebenaran itu harus diperjuangkan. Iya, sehingga berjuang itu bagi saya tidak pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk memperjuangkan, meniti kebenaran, menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan kapasitas yang saya punya, yang saya miliki, seperti itu. Tapi ada nggak sih Pak? Ini kita kembali lagi ke tiketing Pak ya. Masalah tiket, ini misal contoh dari teman-teman mungkin dari Bali. Ini kan jauh dari Bali, terus datang ke Alas Purwo, datang ke Pura, yang awalnya, maaf dalam tanda kutip, itu untuk beribadah atau untuk sembahyang. Terus sepulangnya keluarnya dari Purwo, ya udah, mumpung lagi di Purwo, sekalian saja mau lihat di Sadengan mungkin, mau lihat di Gua Istana mungkin atau lain-lain. Yang notabene sebenarnya masuknya itu dengan tiket ini Pak, dengan tiket ibadah gitu loh. Sejauh ini ada nggak Pak hal-hal seperti itu Pak? Ini ada, mungkin ya ada. Hari ini tadi kan masih pertama. Iya, tapi teman-teman Bali ketika
ada hal seperti itu komitmennya tinggi. Iya. Saya kira teman-teman Bali itu komitmennya tinggi karena mereka ketika dia jalan dari rumah, yang tidak semua orang Bali kaya loh ya, dia menabung. Karena apa? Merasa bahwa hidup ini ada 3 hutang yang harus dibayar. 1, Dewarna. Dewarna itu hutang kepada Tuhan, Sang Hyang Widi. Iya. Kemudian Resirna, hutang kepada Resi yang menerima wahyu, yang mengajarkan wahyu, yang mendidik tentang jalan yang benar. Yang ketiga, Pitrarna, hutang kepada leluhur. Nah, sehingga mau tidak mau untuk membayar hutang itu ada rasa yang terbangun, emosional terbangun dalam dirinya. Untuk melakukan bentuk tirta yatra, menghormati leluhurnya, mendoakan leluhurnya agar leluhur yang tidak sempurna menjadi sempurna, dan leluhur memberikan restu pada anak cucu yang berbakti kepadanya. Ini kalau belum itu dibayar masih merasa punya hutang, sehingga keyakinan itu yang dipegang teguh, diyakini kalau belum melakukan itu ada sesuatu bahwa di bumi masih punya hutang, matinya belum bisa sempurna. Karena merasa masih punya hutang. Iya, betul. Ini nah sekarang ini nyuwun sewu ya. Iya. Ini yang terlupakan itu anak-anak sekarang ketika mengalami apa itu namanya proses kemarin itu pandemi. Ya. Kemudian ada pendidikan Merdeka Belajar. Wah, ini menurunnya moralitas anak-anak kita, anak-anak didik kita dengan aturan begitu menunggu kesadaran. Tidak ada sedikit, bahkan guru tidak berani melakukan sedikit saja nyelentik dan sebagainya karena setiap tindakan itu dimasalahkan. Yang terjadi apa? Tidak punya disiplin anak-anak kita. Nah, inilah kita ingatkan kembali bahwa saya ada, Anda ada, itu tanpa leluhur tidak ada. Ini sekarang kebetulan saya Duta Dharma yang selalu saya sampaikan bahwa berbakti kepada Tuhan yang tidak kelihatan walaupun ada, itu diimplementasikan. Berbakti kepada orang tua sebagai salah satu bentuk bakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sama yang nyata, yang kita lihat, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang membiayai kita saja kita belum bisa hormat, bagaimana menghormat pada yang tidak kelihatan? Ini yang harus kita tanamkan, bahwa orang tua itu adalah Gusti Kang Mangijowantah. Ia dipercaya oleh Tuhan untuk merawat, membesarkan kita sampai kelahiran kita, sehingga restu orang tua adalah restu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bagi kepercayaan yang saya pahami baik dalam konsep Jawa maupun Hindu. Tapi kalau masalah itu, orang tua itu adalah merawat dan lain-lain, itu mutlak pun sebenarnya juga nggak cuma di agama Hindu sebenarnya, Pak. Di Islam juga diajarkan seperti itu, di Kristen, di Buddha, mungkin hampir semua agama mengajarkan seperti itu. Cuman yang mirisnya sekarang, mungkin ini entah dari faktor apa, saya juga nggak tahu Pak ya. Mungkin karena saya lahir di era 90-an dan di era 2000-an itu, kalau kita melihat sosial media lah Pak, itu kan banyak atau kekasaran yang lebih cenderung ke yang tidak masuk akal lah dari teman-teman muda itu kepada orang tua, kepada guru dan lain-lain. Itu kalau kita melihat faktor, kira-kira Pak, kalau menurut Pak Joko sendiri faktor apa itu Pak? Terima kasih. Inilah yang harus kita lakukan, bahwa kita harus tetap membangun karakter. Oh, karakter ya. Karakter anak-anak itu dibangun dari kapan? Iya. Sejak dalam kandungan inilah. Maka saya ketika anak saya nakal, saya lebih banyak mawas diri, tidak semata-mata menyalahkan anak. Iya. Dari proses kita mau hubungan dengan istri itu ada tatanan. Kemudian ketika istri mengandung itu ada tatanan etika yang harus kita pegang. Iya. Berpikir yang selalu jernih, Iya. berkata-kata yang selalu jernih, Iya. bertingkah laku yang jernih. Sehingga dengan pikiran hati yang jernih, maka yang berpengaruh di dalam kandungan. Berpengaruh. Secara psikologi, orang tua itu akan berpengaruh pada bayi yang ada dalam kandungan. Iya. Maka ayo, ketika kita ingin merubah yang lain, maka diri kita dulu yang harus berubah. Ketika saya merubah anak-anak saya harus berubah, mawas diri. Apa dulu yang saya lakukan?
Maka saat kita bisa merubah diri, sekitar kita niscaya akan berubah. Oh iya, ya setuju kalau itu Pak. Yang saya penasaran Pak, dari awal saya masuk ke Pura Gili Salaka ini, luasnya kan ya lumayan lah Pak, ini 2 hektar. luas, entah berapa ribu orang bisa masuk ini. Awal mula Pak, awal mula terbentuknya suatu pura ini hingga mungkin umat-umat Hindu dari belahan-belahan provinsi yang ada di ya se-Indonesia lah mungkin ya, itu masuk ke sini, awal mulanya gimana itu Pak? Ini riwayat terjadinya pura ini sebenarnya dulu di situs Kawitan. Oh, awalnya di situs ya, Kawitan ya? Situs Kawitan sana itu dulu ada masyarakat yang tinggal di hutan itu untuk menanam tanaman tumpang sari ketika hutan dipangkas. Memang ada penduduk masyarakat desa yang boro atau boro ke hutan untuk bertani sebelum dihijaukan kembali. Nah, di sini di situs itu adalah gundukan tanah yang isinya rayap. Oh, rumah rayap. Iya, rayap sama membawa tanah. Iya. Nah, gundukan itu ada batu bata. Batu bata jenisnya jenis batu bata candi. Oh, batu. Ya, tapi tidak pernah ada tulisannya, kita belum pernah baca ya tulisannya, itu masih polosan. Tapi jenis batu batanya adalah batu bata untuk candi. Untuk candi. Akhirnya oleh masyarakat yang tinggal di hutan, itu tahun 67-an ya, digali tahun 67. Itu masyarakatnya ada yang Hindu, ada yang Kejawen. Kemudian digali, ketika digali itu ada batu bata. Nah, karena ada batu bata besar-besar untuk tungku kan mudah. Ya, dibawa pulang untuk tungku. Yang membawa pulang itu semua sakit. Diobati medis, demam panas, dingin panas. Diobati tidak bisa sembuh secara medis. Ya. Akhirnya ada orang tua yang memberikan saran, apa yang kamu ambil? Ya. Ternyata batu bata. Akhirnya melakukanlah ritual. Di Ritual. tempat itu ritual namanya Maguru Piduka. Itu artinya minta maaf bila ada kesalahan karena telah mengganggu. Batu bata tadi dibawa pulang, dikembalikan seperti semula, melakukan ritual. Setelah melakukan ritual, sembuh semua, dapat dari sana itu. Terus akhirnya dibangun. Ya, akhirnya dibangun ini belakangan. Oh, malah belakangan ya? Baru ya berarti ya? Ya. Akhirnya digunakanlah aktivitas oleh masyarakat kelompok Kejawen untuk melakukan kegiatan-kegiatan spiritual. Masyarakat Hindu menggunakan tempat itu pada purnama dan tilem. Ya. Nah, kemudian masyarakat yang lain yang kepercayaan menggunakan aktivitas pada Sukromanis dan Selasa Kliwon karena dianggap hari keramat. Ya. Nah, Sukromanis itu Jemualgi. Nah, tapi juga bersama-sama masyarakat Hindu kepercayaan tetap bersama waktu itu. Lama-lama umat Hindu kan terus bersembahyang. Parisade Hindu Dharma Kecamatan Tegal Timur pada itu tahun 85, sebelum tahun 85-84 rapat bersama. Ingin memusatkan kegiatan di satu titik. Ya, ini di titik Pura Kawitan itu, situs Kawitan itu. Akhirnya dilakukan, dicari sesuai dengan makna kehutanan. Maka dicarilah Hari Raya Pager Wesi, kegiatan seluruh umat Hindu di Tegal Limo mula-mula akhirnya jadi kabupaten, dilakukan di Alas Purwo. Di situs Kawitan lebih tepatnya ya. Lama-lama rame. Nah, akhirnya tempat itu tidak memadai untuk melakukan kegiatan. Karena tempat itu tidak hanya digunakan kegiatan oleh umat Hindu saja, tapi umat-umat yang melakukan kegiatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita berkonsultasi dengan Balai Taman Nasional. Balai Taman Nasional selalu membantu, bahkan proposal membuat dibantu, tata cara ke UKL-UPL dibantu Pak Bobi Radiase dan para rohaniawan ya, tokoh-tokoh agama dari Bali, tokoh-tokoh spiritual yang selalu mendukung berjalannya rencana pembangunan pura. Sebelum bangun izinnya dulu diurus. Oh, izinnya ya? Ada dulu studi AMDAL.
Akhirnya apa? Waktu itu Pak Sekda Bali yang akhirnya jadi gubernur, Dewa Madibrata. Arsiteknya dari Bali gratis semua itu. Gusti Bagus Oka, Insinyur Gusti Bagus Oka, Raja Kesiman. Nah, itu dari Bali juga ya? Dari Bali. Nah, sama beberapa dosen Udayana. Nah, untuk membantu pelaksanaan studi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ya. Tapi ternyata akhirnya diperingan oleh pihak Kementerian Jakarta, Kementerian Kehutanan. Diperingan supaya cukup dengan UKL UPL, upaya kelestarian lingkungan, upaya pemeliharaan lingkungan itu. Tuh. Nah, setelah itu turun tahun 93 turunnya. Turunnya 97. Usulnya 93, turunnya 97. Karena saya pelaku. Waktu itu ketua parisadanya bapak saya. Nah, saya wakil ketua 1. Nah, ini valid informasinya, tadi tidak saya bawa data, tapi ada saya punya. Nah, sejak saat itu Pak Dewa Brata menabung uang dalam bentuk dolar yang mengalami krisis moneter. Tahun 97 tadi ya? 97 ke 98 itu. Nah, akhirnya karena uangnya naik, orangnya memang orang religius dan dermawan. Dermawan itu kalau dalam konsepnya Jalaluddin Rumi apa? Kalau ingin jadi dermawan, jadilah seperti sungai. Ketika sungai mengalir ke bawah, mengaliri sawah-sawah, tidak pernah meminta kembali, hanya untuk ditarik. Orangnya seperti itu, orangnya dermawannya seperti itu. Nah, akhirnya ketika dia berbuat hanya untuk berbuat, tidak untuk penghasilan, tidak untuk anugerah, tidak untuk kepentingan. Saya hanya berbuat supaya manfaat. Nah, kita diberi uang. Waktu itu tidak ada panitia, masih ketua parisada kecamatan. Diberi uang, takut bapak saya itu. Sudah saya minta bangunan saja. Kalau diberi uang untuk operasional, makan, untuk biaya. Jadi kita tidak minta bangunan, itu saya hafal. Yang pertama Padmasana. Itu tidak minta uang, minta bangunan. Kedua Balai Pepelian, minta bangunan, diberi uang juga tidak mau. Kemudian Balai Pawedan, ini di dalam. Kemudian Balai Penglurah, itu semua kita tidak berani menerima uang. Semua diberikan dalam bentuk bangunan. Akhirnya karena perkembangan, maka membentuklah panitia. Karena dana tidak mungkin hanya dari satu orang. Tuh, panitia dibentuk waktu itu ketua pertama Pak Pitono. Begitu. Saya pernah jadi ketua tahun 2004 ya. 2004. Oh, berarti dari 97 tadi berjalan kepanitiaan hingga saat ini. Itu sudah ganti setiap 5 tahun periode ganti. Setiap 5 tahun periode. Setiap 5 tahun. Terus kalau untuk ininya Pak, kan memberikan, ya katakanlah dari yang Bapak saya tangkap lah dari Bapak tadi kan 2012 itu kan mulai ada tiket untuk religi. Apa ada ini, maaf Pak, ini kalau mau jawab nggak apa-apa, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Feedback dari pengelolaan yang di tiketing dari Taman Nasional itu, apa ada feedbacknya juga untuk kawasan untuk di Pura ya? Iya, untuk Pura. Saya bicara jujur apa adanya, ini di Pura. Saya tidak boleh berpura-pura. Karena di Pura. Jadi belum pernah ada, misalnya dari hasil tiket tadi, kemudian untuk membangun apa, belum ada. Ini belum ada sampai hari ini, belum pernah ada. Tapi saya tetap bersyukur karena hidup saya diajari untuk bersyukur. Ketika berjuang masih gagal juga bersyukur. Jatuh pun kita harus bersyukur. Tapi yang penting tidak pernah berhenti untuk berjuang. Yang pada akhirnya Tuhan menjawab. Hari ini sambil nunggu proses regulasi bagaimana kementerian, maka hari ini pun sudah diberlakukan tidak bayar. Itu yang terpenting. Ini karena apa? Yang kita perjuangkan itu kita bangsa loh ini. Bangsa yang membangun mentalitas, bangsa yang membangun moralitas, bangsa yang membangun iman, membangun takwa. Tidak ada kesan dan citra bahwa orang sembahyang suruh bayar. Apapun alasannya bagi saya, sembahyang kalau ditarik uang, ditarik distribusi, kontribusi apapun bentuknya, itu bagi saya merampas kemerdekaan. Itu. Bagi saya
saya berpendapat seperti ini karena saya memang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Apapun bentuknya itu merampas kemerdekaan orang untuk bertuhan, untuk beribadah. Iya, untuk bertuhan. beribadah. Terus kalau kembali lagi ini entah ya Pak ya. Ini tadi yang dari Balai Taman Nasional, orang yang mau masuk Rupiah itu seperti ini, harus mengisi seperti ini. Nah, ini nanti ada yang bertanggung jawab di sini. Ini pemangku yang piket aja lagi. Oh, yang piket ya. Masuk. Kalau saya harus keluar masuk kan tamu terus ada. Iya. Maka dibijaksanai yang piket itu bertanggung jawab terhadap orang yang masuk. Maaf saya tanya Pak. Ya, silahkan. Ya. Oh iya, nama ketua rombongan ya. Nama ketua rombongan, nomor KTP, alamatnya dari mana, nomor HP, kegiatan yang akan dilaksanakan. Oh, di mana saja ini sudah ditera ya Pak di sini ya Pak ya. Dari mana? Mau berkegiatan di mana saja, terus waktu pelaksanaan. Ini yang barusan sampai dapat tadi. Tadi komunikasi dengan Ibu Kasih. Iya. Itu diberikan ini. Jadi ya saya bersyukur saja sudah ada komunikasi dengan baik, ada perhatian dari negara. Ini harapan setiap rakyat Pak, setiap umat. Iya. Negara turun, pejabat turun tatkala masyarakat mengalami seperti ini. Iya ya. Nah ini kalau saya minta maaf kalau terlalu lama kita harus dari bawah terus ke atas, kemudian sekarang ada media yang lebih cepat. Iya, yang lebih cepat memang media. Kalau saya bertuhan ada yang lebih cepat, kenapa cari yang lambat? Iya betul. Nah kemudian ada lagi Pak, saya ketemu Bu Novi dan pengurus yang lain tadi ketemu sampai tidak ada satu faktor kebetulan. Iya, Semua Tuhan yang mempertemukan saya dan panjenengan. Tidak mungkin tanpa campur tangan Tuhan kita bisa bertemu. Bisa saja sesuatu gagal untuk bertemu. Tapi Tuhan memberikan anugerah, saya dan Anda hari ini bisa bertemu sehingga bisa berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah video yang viral tempo hari ya Pak ya. Iya. Itu kan video kan yang berstatement kan jenengan ya. Iya. Statement jenengan mungkin yang mengabadikan, sama juga mengabadikan. Saya bawa tapi tidak saya share, sebenarnya saya share belakangan setelah mereka ramai di media, itu bukan saya yang nge-share. Berarti emang ada beberapa pemedak mereka yang datang. Oh, mereka yang datang ya. Mungkin memvideokan. Terus kebayang nggak Pak? Maksudnya wah ini bakalan viral nih video ini. Tidak pernah terpikirkan. Bahkan saya tidak tahu. Saya tahu-tahu ditelepon dari banyak orang ya. Iya, saya ditelepon dari banyak orang, mereka tanya. Saya dulu pernah ngisi Bali TV tahun 2002 Pak. Saya sering ngisi, kalau di Islam namanya tausiah, kalau di Dharma Wacana. Tahun-tahun itu. Kita sudah sering ngisi acara. Sebelumnya ditelepon. Kemudian ada orang telepon menyampaikan, ini kok viral, sudah mencapai nasional. Ya saya cuma berdoa, saya tidak menyangka, tapi mudah-mudahan ditanggapi. Suara rakyat, suara umat Hindu ditanggapi. Umat Hindu walaupun kaum minoritas akan tetapi kan bagian dari warga bangsa yang harus diperlakukan sama dengan yang lain. Gitu. Terus untuk ini langsung dari pihak-pihak mungkin Taman Nasional ya Pak ya. Untuk pihak-pihak Taman Nasional ada yang langsung menghubungi waktu itu? Belum ya. Langsung tapi ini tadi ke sini dia menyatakan kalau besok ada hal seperti ini dikomunikasikan dulu. Saya mau tidak mau kan di bawah kawasan Taman Nasional yang harus mematuhi tatanan yang ada di Taman Nasional. Tetapi yang terpenting satu hal, sembahyang bayar itu adalah merampas kemerdekaan orang beribadah. Tapi kalau pengelolaan tiket untuk seperti ini kan sebenarnya bukan dari Taman Nasional Pak ya? Iya, itu dari pihak PP, dari kementerian. Beliau kan hanya menjalankan tugas. Iya. Makanya itu kemarin kan banyak yang beliau hanya menjalankan tugas. Teman-teman mungkin di kolom komentar itu yang ngetek Pemkab, ngetek Taman Nasional,
Yo, sekali lagi mereka kan jaga tugas Pak ya. Beliau hanya menjalankan tugas, tetapi ada tugas, ada aturan. Tanpa kebijaksanaan tidak akan bisa. Tidak akan bisa jalan. Tidak akan bisa jalan. Karena Berarti harus ditanya dong. Harga-harga tiket itu yang menentukan kan langsung dari pusat. Dari pusat. Jadi ini bukan permainan Balai Taman ini dari pusat, dari PP. Iya. Dari PP nomor 36 tahun 2000. Ada undang-undangnya Pak ya. Ada undang-undangnya itu loh, friend para teman-teman itu sebenarnya kan ya kembali lagi itu emang ada undang-undangnya, kebijakan dari pusat. Dan tapi ya lagi pula kalau untuk di ranah-ranah keagamaan seperti ini itu sebenarnya harus bisalah untuk dibicarakan Pak ya. Dikomunikasikan mungkin bisa. Ada kebijakan lah untuk. Nah, terus kok ya kembali lagi kebetulan ramenya ini habis untuk harga-harga tiket Taman Nasional naik Pak, kebetulan. Beberapa hari yang lalu lah itu kan harga-harga tiket di Taman Nasional kan naik. Nah, kebetulan rame video ini juga. Apa naik juga Pak waktu itu dari untuk yang kesini kan ya? Ini Oktober ini kan sudah harus diundangkan. Ketika diundangkan kan harus diberlakukan. Awalnya berapa Pak? Kalau untuk 5.000. Untuk hari libur 7.500. Itu sebenarnya kita juga sudah berpikir ya ini untuk sembahyang bayar sudah berpikir di situ. Tapi masih terjangkau lah. Saya sudah 5.000 itu tadi ya. Karena kita sudah pernah Pak, pernah usul orang sembahyang kok bayar gitu loh. Itu. Tapi ya mungkin waktu itu belum dikasih rezeki. Belum. Tuhan belum berkehendak. Terus tapi ada nggak Pak atau teman-teman misal dari Bali, dari mana lah itulah ya, kesini terus yang hari-hari ini loh Pak, hari-hari kemarin itu loh Pak, itu kalau bahasa ngeluhnya sambat Pak, malah segini nih yang kesampaian langsung ada masih tetap ketika masih ditarik ada. Tapi sebenarnya sudah memberikan kebijakan, misalnya satu bis ya cuma separuh lah. Ada kebijakan. Sebelum ada kebijakan itu ya masih sambatnya gini loh, saya ini kesini ibadah. Jadi orang ibadah itu kalau sudah bayar sudahlah. Iya sih. Mau dilihat dari sudut mana sudah. Mau sampean lihat dari sudut mana? Coba. Iya ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ibadah dimanapun tempatnya, kalau diberikan aturan dengan alasan karena masuk alas purwo harus bayar. Tidak ditanya kepentingannya. Saya sampai dimanapun belum bisa menerima seperti itu. Kami merasa kami bangsa Indonesia. Kami di negeri sendiri. Kami mau sembahyang loh di negeri sendiri harus bayar. Ini kan lucu toh. Kecuali kalau ya masuk akal lah Pak, semisal kayak muslim mau ke tanah suci bayar sekian, ya harga tiketnya pesawat aja berapa gitu loh Pak, karena dia di tempat negara lain lah, mungkin ngatur visa dan lain-lain. Dasar negara kita kan jelas toh Pak, Pancasila. Dari mana Pancasila dirumuskan? Intisari dari budaya Nusantara dirangkum menjadi satu, Pancasila tadi. 5 sila. Iya. Ini sudah intisari, jangan diganggu. Padahal sudah dijelaskan kalau mengganggu, merongrong Pancasila itu sama dengan merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu merongrong NKRI. Ini yang saya titik beratkan, saya tepakkan dalam diri saya keluarkan. Loh apa ya iya kita harus diam? Itu loh. Masa kita harus diam? Iya. Saatnya minoritas berbicara. Saya sebenarnya tidak boleh minoritas mayoritas begitu. Saatnya warga bangsa untuk berbicara. Iya sih Pak, lagian kalau dengar-dengar apalagi baca seperti itu, saya sendiri mungkin yang notabene adalah seorang muslim Pak ya, itu baca ya loh kok gitu loh Pak. Maksudnya baca, bahkan banyak teman-teman komen itu saya muslim tapi kok bacanya kok gimana ya, jadi kasihan atau gimana gitu kan, banyak Pak. Terus ini Pak, ini kita sedikit keluar dulu dari masalah pertiketan. Umat
Hindu seperti yang tadi kita obrolkan di depan Pak ya, masalah ini Pak, masalah umat Hindu yang ada di Banyuwangi, ya mungkin kalau di Banyuwangi ya kiblatnya ada di Patoman biasanya teman-teman itu tahunya ya, sama yang ada di Bali ya, apa ada perbedaan nggak Pak sih? Kalau umat Hindu di Banyuwangi dan di Bali itu perbedaan ada, persamaan juga ada. Perbedaannya Pak? Yang berbeda itu tata cara dan adat budaya. Ya. Karena konsep Hindu itu menganut desa kalapatra. Desa itu tempatnya di mana, kala itu waktunya kapan, patra itu keadaannya seperti apa itu menganut situasi dan kondisi. Konsepnya Hindu itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Iya. Kalaupun ada kesamaan, tetapi kearifan lokal tetap dijunjung tinggi karena komitmen kami ya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Nusantara dimanapun wilayah itu berada. Berarti kalau ngomongin masalah perbedaan cuma masalah perbedaan perihal kebiasaan sih, lebih ke situ kebiasaan, ya. Kebiasaan. Tapi di konsep Hindu itu sebenarnya jelas kok. Ayo kita jangan belajar cuma dari kitab yang ditulis, dari arti sumber hukum Hindu saja sudah jelas. Coba sumber hukum Hindu itu ada 5. Namanya Sruti. Sruti itu Weda. Smrti Manawa Dharma Sastra Tapse. Sila tingkah laku, acara kebiasaan, atmalastuti suara hati. Jangan cuma dilihat buku blek begitu, tapi maknanya dulu. Sru itu sebenarnya mendengar, Pak. Mendengar? Iya, artinya mendengar itu. Apa yang harus kita dengar? Yang atmanastuti, Pak, suara hati ini. Karena dalam konsep kami, Tuhan bersemayam dalam hati setiap insani. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir dari segala yang ada. Karena itu dalam diri setiap manusia itu Tuhan sudah bersemayam. Tidak ada tempat yang tidak ditempati oleh Tuhan dimanapun. Di pohon, di kayu, di pura, di dalam diri setiap orang. Sehingga apa yang harus kita dengar? Suara hati. Suara hati. Semerti itu artinya mengingat semer. Kalau sudah kamu dengar suara hatimu, ingat-ingatlah itu. Kalau sudah kamu ingat suara hatimu, lakukan dalam tindakanmu, namanya sila. Action. Nah, setelah kamu lakukan dalam tindakan, menjadilah itu kebiasaan. Acara, tradisi, kebiasaan. Ketika sudah membentuk kebiasaan diri, mendengarkan suara hati, maka lahirlah karakter. Dan karaktermu itu adalah nasibmu. Nasib. Karakter itu nasib ya Pak? Iya. Jadi karena karaktermu itu adalah membuat yang akan mengukir dan membuat nasibmu sendiri. Makanya kenapa karakter itu susah diubah Pak ya? Iya. Makanya jadikanlah itu kebiasaan-kebiasaan mendengarkan suara hati kita. Dan konsep inilah yang saya selalu sampaikan. Kebetulan saya Duta Dharma Provinsi Jawa Timur. Nah, saya sampaikan, dengarkan suara hatimu. Tatkala kita bisa menjaga hati, jaga pikiranmu. Tatkala kita bisa menjaga pikiran, maka lakukan dalam tindakanmu. Kalau sudah tindakan-tindakan kita lakukan dengan tindakan yang berdasarkan hati nurani, ini akan membentuk kebiasaanmu. Sudah menjadi kebiasaan, jadilah karakter. Dan karaktermu adalah nasib. Ini. Karakter adalah nasib. Makanya itu, kenapa karakter ini susah diubah. Makanya kenapa kamu kok sing gablek, mabukan tetap mabukan. Makanya Bung Karno bilang, character building is never ending process. Jangan pernah berhenti untuk membangun karakter. Character building is never ending process. Menarik ini. Pak, menghadapi ini kan Banyuwangi, ya mungkin di media ya. Kalau saya kembali lagi padaannya media Pak. 2, 3, atau 4 tahun ke belakang kan toleransi beragama di Banyuwangi ini kental. Beberapa mungkin ada yang sebagai contoh yang terdekat aja Pak, di Tegalimo waktu itu mungkin ada postingan perihal itu pendirian pura yang ada di Gedung Sumur. Terus penjaganya juga teman-teman itu Piodalan Pak. Piodalan. Itu ini kan Pak, kan
warga-warga wilayah situ juga nimbrungan di situ, Iya. Pak. Juga langsung kumpul di situ, melihat hal seperti itu, Pak. Dengan mungkin cara atau kebiasaan yang beda seperti yang Pak Joko tadi bilang, Bali ini punya karakter sendiri gitu loh. Ketika datang ke Banyuwangi, pasti dengan karakternya orang Bali gitu loh. Terus untuk menjaga toleransi, apalagi ini di lingkup umat Hindu sendiri gitu, untuk menjaga itu gimana, Pak? Gini, teman-teman Bali itu larut pada situasi dan kondisi karena mereka menganut di Segala Patra. Tatkala dia datang ke sini, dia akan ikut. Oh, itu. Apa yang dilakukan di sini, beliau mengikuti, tidak akan memaksakan kehendaknya. Iya, iya. Nah, ini konsep yang sudah terbangun, Pak. Konsep yang sudah terbangun. Maka kami betul-betul menjadi orang Hindu itu tidak hanya moderat, karena konsep kami adalah konsep siro, kuwi jatine yo ingsun. Atman, roh yang ada dalam dirimu, dalam diriku, sumbernya satu. Ketuhanan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Iya. Kalau dalam bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala, Brahman dalam bahasa Sanskerta. Agama Hindu di tanah Jawa Nusantara yang Widi. Yang Widi itu tidak pernah diketemukan dalam Weda, Pak, karena itu bahasa lokal. Bahasa lokal. Bahasa lokal itu bahasa Jawa kuno. Lah, siro kuwi yo ingsun kuwi yo siro, aku adalah kamu adalah aku. Kamu itu maksudnya Atman yang ada dalam dirimu. Artinya Atman yang ada dalam setiap makhluk itu sesungguhnya satu. Karena itu kalau aku merugikan kamu, berarti yang rugi diriku. Saya menyakiti kamu, berarti saya menyakiti diriku sendiri. Karena menghambat perjalanan hidup saya kelak juga. Iya, iya, iya. Nah, karena itu saling memberi. Nah, orang yang adigung adiguna itu sopo siro sopo ingsun, karena tidak tahu hakikat yang sejati tentang Tuhan. Tuhan. Sehingga tidak tahu sopo siro, tidak tahu sopo ingsun, bingung. Lah, orang itu akan arogansi. Akulah yang paling benar, yang lain salah. Kan begitu. Akhirnya pekerjaannya hanya menyalahkan orang lain. Mencari kebenaran. Iya, tapi dalam konsep saya Hindu, Jawa, konsep Jawa, tidak. Orang yang belajar tentang spiritual itu harus mencari ke dalam dirinya. Mawas diri. Tidak menyalahkan orang lain, tapi koreksi diri. Introspeksi. Nah, coba sama kaitkan dengan Jalaluddin Rumi. Jangan bertanya keluar, tapi tanyalah ke dalam hatimu sendiri, maka jawabannya ada di sana. Ketika Jalaluddin Rumi bertuhan, coba. Selama ini aku berteriak-teriak, memanggil-manggil namamu sambil mengetuk-ngetuk pintu rumahmu. Tatkala pintu itu terbuka, aku pun terhenyak. Ternyata selama ini yang ku ketuk-ketuk adalah pintu rumahku sendiri. Iya ya. Iya ya. Ini Jalaluddin Rumi. Jadi ayo kita lihat ke dalam. Ini kalau ini kayaknya kalau kita ngobrolin soal itu, Pak. Ini kalau saya nggak tanya ini juga nggak etis. Obrolan kita ini yang saya tangkap ini, maaf saya dengan segala kekurangan saya, pengetahuan saya di agama Hindu, Pak, ya. Agama Hindu itu kalau saya nangkep mungkin dari beberapa obrolan kita ini dan obrolan-obrolan yang lain, lebih ke, kalau saya bilangnya kejawen. Nah, kejawen konsep-konsepnya hampir mirip gitu loh, Pak, sama kejawen gitu. Gini di Nusantara dulu sebelum ada masuk agama kan belum ada agama. Tapi konsep kepercayaan kan sudah ada. Oh, sudah ada. Ya. Ada tumbuh-tumbuhan, dikasih sesaji, kemudian percaya kepada roh leluhur, kan begitu, sudah ada. Hindu datang tidak mengkikis habis kepercayaan itu, tapi menata. Oh, kalau ini di tumbuh-tumbuhan itu, upacara di tumbuh-tumbuhan di pohon itu adalah hubungan manusia dengan alam lingkungan, maka itu disebut butayatnya. Kalau urusan dengan selamatan terhadap manusia, namanya manusiayatnya. Kalau urusan dengan leluhur, itu namanya pitrayatnya, kan begitu. Nah, kalau urusan dengan penghormatan terhadap resi, jadilah resiyatnya, dan urusan dengan Sang Yang Widi, namanya dewayatnya.
Jadi hal-hal yang komunikasi dengan Tuhan namanya yatnya kepada Tuhan, dewa yatnya. Ini dikelompok-kelompokkan seperti itu, akhirnya ada, oh ini urusan dengan semesta. Maka sebelum kita naik ke atas, yang bawah itu dihormati dulu. Menyembah tidak. Semua yang diciptakan oleh Tuhan ke semesta ini adalah untuk konsep keseimbangan. Keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada setan, ada dewa. Maka setan-setan apa makanannya? Disupat, disomyo. Supat, somyo itu sama dengan diruat. Jadi itu diruat supaya sifatnya setan tidak mengganggu saat ada orang mau bertuhan. Gitu loh. Baru kita ke atas. Tapi kalau kita mengulik ke belakang, Pak, ini mungkin sampean bisa ini. Kembali lagi, sekurangnya pengetahuan saya, awal mula umat Hindu itu ada katakan di Indonesia lah. Umat Hindu itu awalnya dari mana sebenarnya, Pak? Ya, kalau ajaran agamanya dari India. Dari India kan? India ini dulu tempatnya turunnya wahyu kitab suci. Kenapa kalau saya ditanya, kenapa kok turunnya di India Weda? Karena moralitasnya orang-orang India perlu dibangun. Sehingga diturunkan di sana, diberikan petunjuk, tuntunan-tuntunan untuk membangun moralitas bangsa masyarakat. Kenapa di tanah Jawa tidak? Karena peradabannya sudah tinggi. Konsep ketuhanannya sebenarnya sudah tinggi. Sehingga sopan santun oke. Makanya orang itu kalau nggak punya sopan santun, orang Jawa bilang orang Jawa nih wong Jawa kelangan Jawa. Kan begitu. Itu. Terus hingga kalau sekarang, Pak, kalau sekarang kan umat Hindu, ini kita ngobrol di Indonesia ya. Di Indonesia kiblatnya ya di Bali. Bukan kiblat di Bali. Di Bali dulu, itu banyak. Zaman runtuhnya agama Majapahit, agama Hindu mulai punah. Masuklah agama-agama lain yang lain. Orang-orang yang ingin mempertahankan agama, tokoh-tokoh itu pergi ke Bali. Ditanamlah di Bali. Nah, karena sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat Bali dengan budaya, keadaan yang berbeda-beda berkembang. Maka kalau orang Bali sekarang pulang ke Jawa itu mengembalikan iki lo biyen tinggalamu. Nangkep aku. Nangkep. Jadi mengembalikan orang Jawa agar kembali kepada Jawanya. Tidak kepada Hindunya. Kenapa? Kalau kita menganut konsep Sabdo Palonoyo Genggong, 500 tahun lagi aku akan kembali membangun agama Budi. Budi itu apa toh? Nurani. Bukan Hindu, bukan Budi. Nangkep, Pak. Berarti kenapa itu mungkin itu salah satu alasan kenapa kok umat Hindu terus mungkin berbondong-bondong sembahyang di Alas Purwo lah katakan. Di tanah Jawa, di semua ini, di Semeru. Ini karena merasa leluhurnya dari sini. Dari Jawa. Jadi orang yang tidak berbakti kepada leluhur itu masih kurang membayar hutang. Namanya renah itu hutang yang harus dibayar. Gitu loh. Makanya diajarkan kita kepada orang tua kita punya hutang yang tidak bisa dibayar 100 tahun. Karena itu bagi saya, orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya, walaupun itu orang besar, orang kaya dan sebagainya, belum lengkap untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ada sesuatu yang masih ditinggalkan. Belum berbakti kepada orang tua sebagai guru rupaka Gusti Kang Mangicowanta. Ini itu berarti alasannya. Mungkin ini saya sekali lagi terima kasih banget, Pak. Mungkin teman-teman wis kejawab ya tadi untuk tiket mulai bisa dikatakan hari ini saya syuting hari Jumat tanggal 22, mulai hari ini tadi sudah diumumkan. Mungkin semua media yang ada di Banyuwangi mungkin sudah mengumumkan bahwasanya untuk masuk ke Alas Purwo, jika tanda kutip untuk beribadah atau untuk sembahyang itu gratis, teman-teman. Tapi kalau untuk semisal habis sembahyang mau main ke pantai, mau main ke gua atau main ke Sadengan, ya bertarif. Mungkin itu saya dan tim sekali lagi terima kasih untuk Pak Joko, terima kasih untuk Puragiri Salaka sudah diizinkan mampir, sudah diperkenankan untuk ngobrol ilmu-ilmu yang mungkin kalau saya bisa bilang insya Allah bermanfaat ini. Ini enggak semata-mata cuma sekedar obrolan
orang yang ingin tahu tentang Hindu, tapi ya itu tadi obrolan luas, bisa dimaknai luas lah Pak untuk teman-teman di rumah. Sekali lagi untuk tiket clear ya teman-teman, untuk teman-teman dari Semeton, untuk teman-teman dari Bali, ya kalau datang ke sini sudah nggak bayar asalkan isi form yang tadi dibilang, atau habis ini saya kasih di sini lagi untuk formnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mewakili tim Banyuwangi 24 jam, tim dari OTW On The Warga. Terima kasih, menyampaikan terima kasih kali-kali yang udah nonton. Saya gimana? Saya sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Joko ada yang perlu disampaikan buat teman-teman. Terima kasih pada semua nanti yang menonton. Iya. Ini saya bersyukur hari ini sudah bisa clear. Mudah-mudahan seterusnya tetap clear. Saya berpesan supaya tidak ada lagi heboh-heboh urusan tiket masuk. Ya. Tapi ayo kita bersama-sama menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, sehingga bangsa ini menjadi lebih kokoh dan kuat. Pancasilanya tidak hanya jadi pilar, Pancasila itu harus tetap jadi dasar. Iya. Akhir kata, ayo rahayu, 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 sagung dumadi. Kalau saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the Warga, info dan fakta via media.